Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inezalda Sonia Aziza dengan NIM D73218046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview terkait mata kuliah auditing pendidikan. Jadi, perlu diketahui bersama bahwasannya tujuan akhir dari mata kuliah auditing pendidikan ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami seluruh teori-teori terkait mata kuliah auditing pendidikan. Nah, yang kedua, yakni mahasiswa dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam suatu satuan pendidikan. Nah, lantas apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah auditing pendidikan? Yakni yang pertama, terkait urgensi auditing pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup auditing pendidikan. Yang ketiga, posisi auditing. Yang keempat, jenis-jenis auditing. Yang kelima, audit mutu pendidikan. Yang keenam, audit kinerja lembaga pendidikan. Yang ketujuh, audit internal dan eksternal. Yang kedelapan, profesi auditor. Yang kesembilan, planning dan do audit mutu pendidikan. Yang ke-10, laporan hasil audit serta tindak lanjut dari auditing pendidikan. Nah, dengan adanya banyak sekali materi dan teori yang ada dalam mata kuliah auditing pendidikan, saya akan mengambil 3 poin utama, yakni yang pertama, apa itu auditing pendidikan? Yang kedua, tujuan dan manfaat dari auditing pendidikan. Dan yang ketiga, yakni terkait auditing pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan memaparkan terkait poin yang pertama, apa itu auditing pendidikan? Auditing pendidikan yakni merupakan sebuah sistem yang sistematis dan komprehensif untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam satuan pendidikan. Lantas, apa saja kegiatan-kegiatan yang terkait dengan auditing pendidikan? Kegiatan yang pertama yakni quality assurance atau penjaminan mutu. Yang kedua ada quality control atau pengontrolan mutu. Dan yang ketiga ada quality improvement atau peningkatan mutu. Pastinya ketiga kegiatan tersebut memiliki landasan sebagai indikator untuk mengukur, yakni berupa standar nasional pendidikan di mana sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 terkait standar nasional pendidikan. Nah, kemudian auditing pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, audit internal dan yang kedua, audit eksternal. Audit internal yakni merupakan kegiatan evaluasi diri satuan pendidikan untuk mengetahui kelemahan, kelebihan, dan mengetahui posisi tahap pengembangan yang ada dalam satuan pendidikan. Selain itu, audit internal ini sangat baik untuk satuan pendidikan agar dapat mempersiapkan secara maksimal ketika melaksanakan audit eksternal. Sedangkan audit eksternal yakni merupakan kegiatan pemeriksaan, penilaian, atau evaluasi untuk meningkatkan efektivitas efisiensi yang ada dalam satuan pendidikan. Pastinya kita bertanya-tanya terkait perbedaan antara audit internal dan audit eksternal. Perbedaannya terletak pada auditor. Auditor audit internal, tim penjaminan mutu yang ada pada satuan pendidikan bersama Dewan Pengawas yakni dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Sedangkan auditor eksternal yaitu Badan Akreditasi Nasional Madrasah atau Sekolah yakni asesor. Baik, selanjutnya yakni terkait tujuan dan manfaat auditing pendidikan. Tujuan audit internal yakni memperbaiki kinerja akademis sekolah. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa pencapaian peningkatan mutu berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, dapat mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan kaidah aturan dan norma hukum yang berlaku. Sedangkan tujuan dari audit eksternal yakni untuk mengetahui kualitas dan kuantitas lembaga satuan pendidikan. Kemudian juga bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengakuan agar dapat memetakan lembaga pendidikan yang ada. Nah, selanjutnya terkait manfaat auditing pendidikan, yakni satuan lembaga pendidikan dapat mengetahui posisi mutu atau kualitas lembaga pendidikannya.
Nah, untuk poin yang ketiga yakni terkait bagaimana sih auditing pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, perlu kita ketahui bersama bahwasannya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia belum melaksanakan audit secara maksimal, khususnya dalam audit internal pendidikan. Karena apa? Seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini belum semuanya memiliki tim khusus untuk penjaminan mutu. Sedangkan tim penjaminan mutu ini sebagai pelaku utama dalam auditor audit internal, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait audit mutu eksternal. Audit mutu eksternal ini sering disebut dengan akreditasi. Dalam akreditasi ini masih banyak permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Contohnya, masih banyak kasus sekolah yang ditutup karena belum melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Misalnya saja, ketika akan melaksanakan akreditasi, sekolah tersebut telah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ada, seperti sarana dan prasarananya lengkap, kemudian dokumen-dokumen yang terkait SMP lengkap. Tetapi setelah adanya visitasi oleh asesor, diduga sekolah tersebut ternyata meminjam seluruh aset atau seluruh inventaris itu dari sekolah lain. Nah, hal ini sangat-sangat tidak baik karena terjadi kecurangan ketika melaksanakan akreditasi. Maka dari itu, kita sebagai calon pemimpin penggerak bangsa di masa depan, jangan sampai melakukan sebuah ketidaksesuaian atau hal buruk yang tidak sesuai dengan kaidah atau norma-norma yang ada di Indonesia. Baik, begitu pemaparan dari saya terkait auditing pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah auditing pendidikan. Semoga kita semua bisa menjalankan amanah terkait program studi manajemen pendidikan Islam. Dan saya berpesan kepada semuanya, semoga bisa mematuhi kebijakan pemerintah, tetap di rumah aja, dan jangan lupa tetap produktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.